Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Untuk mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Dr. Deden Sumirat Hidayat, MKOM. Nah, di proyek ini kami menggunakan tema pengembangan sistem prediksi restock dengan Arima dan Sarima dengan studi kasus sebuah toko online di Shopee. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Herlan Jailani, kemudian ada Muhammad Fahru Rizal, kemudian Novana, Naili Syaroya, dan juga Najwa Safika. Nah, pendahuluan terlebih dahulu. Jadi di dalam proyek kami dilatar belakangi oleh pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia yang menuntut manajemen inventaris yang presisi untuk menghindari risiko stok terlalu banyak atau overstock maupun stock out, itu stoknya habis, yang biasanya sering terjadi akibat perencanaan yang hanya berbasis intuisi saja. Nah, mengingat keterbatasan sumber daya komputasi, ya, jadi pada skala UMKM, penelitian ini berfokus pada transisi menuju peramalan atau forecasting berbasis data driven, menggunakan model statistik Arima dan juga Sarima yang menawarkan prinsip parsimoni dibandingkan metode deep learning yang lebih kompleks. Nah, fokus utama penelitian ini adalah untuk melakukan analisis komparatif akurasi kedua model, ya, Arima dan juga Sarima, dalam memproyeksikan penjualan produk di Shopee dan juga untuk merancang solusi dalam bentuk sistem pendukung keputusan. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk menentukan model dan juga performa yang baik untuk nantinya diimplementasikan ke dalam sebuah dashboard visualisasi yang interaktif, yang bisa memberikan rekomendasi di stok dan juga hasil analisis data yang lain. Nah, untuk manfaatnya, kami berharap secara praktis dapat menyediakan solusi bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mengoptimalkan manajemen inventaris dan juga profitabilitas. Sementara untuk dari segi teoritis, kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris mengenai efektivitas model peramalan dan juga untuk menangani pola data musiman di sektor retail digital. Nah, kemudian untuk metodologi dilanjut oleh teman saya. Oke. Boleh next. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder transaksi Shopee periode Januari 2020 hingga September 2025 yang mencakup 58.098 entry dan 108.081 unit produk dengan variabilitas SKU yang tinggi. Fokus atribut data meliputi waktu transaksi, kuantitas, dan identitas produk yang relevan untuk keperluan peramalan inventaris. Proses pemrosesan data dilakukan melalui tahap pembersihan serta transformasi dan agregasi temporal dari transaksi individu menjadi deret waktu harian atau bulanan. Dataset kemudian dibagi menggunakan metode non-random, time-based, splitting dengan rasio 80% data latih, dan 20% data uji untuk menjaga urutan kronologis serta mencegah kebocoran data. Pengembangan sistem bertumbuh pada Python sebagai fondasi utama untuk eksekusi algoritma pemrosesan data dan permodelan statistik Arima-Sarima. Layanan ini didukung oleh Fast API, kerangka kerja web berkinerja tinggi yang bertugas sebagai jembatan komunikasi data antara model prediksi dan antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna dibangun menggunakan TypeScript dalam ekosistem Next.js untuk menciptakan dashboard yang interaktif dan scalable. Kombinasi teknologi ini dipilih guna menjamin performa rendering yang optimal dalam menyajikan visualisasi data kompleks secara real-time. Arsitekturnya kita ada input data CSV, kemudian diproses, analisis, dan prediksi oleh mode AI. Kemudian ditampilkan menjadi dashboard visualisasi hasil. Sistem peramalan menerapkan pendekatan modular 3 tahap, data ingestion layer untuk validasi dan standarisasi
data, forecasting engine sebagai inti pemrosesan model Arima-Sarima, serta visualisasi dan actionable layer yang menyajikan visualisasi data intuitif dan rekomendasi restock strategis bagi pengguna. Fokus penelitian adalah analisis komparatif dua model stokastik yang dipilih berdasarkan prinsip parsimoni atau keseimbangan akurasi dan efisiensi komputasi. Arima yaitu model baseline dengan parameter PDQ untuk menangkap pola data linear non-musiman. Sarima adalah ekstensi dengan parameter tambahan PDQS yang dirancang khusus untuk mengakomodasi pola musiman kuat seperti fluktuasi permintaan akibat tren kampanye promosi berkala di Shopee. Antarmuka percakapan dikembangkan menggunakan pendekatan klasifikasi maksud berbasis aturan untuk menjamin akurasi data inventaris. Berbeda dengan model generatif, sistem ini menerapkan pencocokan pola leksikal guna mengidentifikasi maksud pengguna secara deterministik, memastikan presisi absolut, dan mencegah resiko halusinasi informasi. Pada halaman ini, sistem menggunakan kamus kata kunci base pattern untuk memahami maksud pertanyaan pengguna. Jadi, saat user mengetik di chat, sistem tidak menebak, tapi mencocokkan kata-kata tertentu agar responnya lebih tepat. Jika kata kunci terdeteksi, sistem akan mengelompokkan pertanyaan ke beberapa intent, seperti cek stok, rekomendasi restock, produk terlaris, analisis tren, dan ringkasan laporan. Dengan cara ini, alur kerja menjadi jelas. Input user, kemudian deteksi kata kunci, kemudian tentukan intent, kemudian jalankan fitur yang sesuai. Keuntungan utamanya adalah lebih akurat dan konsisten, karena jawaban mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Selain itu, pendekatan ini juga membantu mengurangi risiko jawaban tidak sesuai data dan lebih aman untuk kebutuhan operasional stok. Demi menjamin keamanan dan kedaulatan data, sistem menghindari penggunaan LLM berbasis cloud yang rentan terhadap resiko kebocoran. Sebagai gantinya, diterapkan mekanisme pemrosesan pola secara lokal, di mana seluruh eksekusi dilakukan dalam lingkungan internal. Pendekatan ini memastikan isolasi data total tanpa transmisi ke pihak luar, sehingga kerahasiaan informasi bisnis terjaga sepenuhnya. Lalu di sini ada kerangka berpikir pemilihan model penelitian. Yang pertama adalah pendekatan model terpilih. Mengingat volume data UMKM yang terbatas dan belum mencapai skala big data, pendekatan deep learning dikesampingkan untuk menghindari risiko overfitting dan inefisiensi komputasi. Oleh karena itu, model statistik dipilih dengan berlandaskan prinsip parsimoni yang mengutamakan model paling sederhana namun efektif. Lalu ada proses seleksi algoritma. Pada tahap seleksi spesifik terdeteksinya pola siklus mingguan pada data penjualan menyebabkan model dasar Arima dinilai tidak memadai karena keterbatasannya pada pola linear. Sarima kemudian ditetapkan sebagai champion model karena kemampuannya menangkap komponen musiman tersebut. Nah, di sini ada arsitektur keamanan data demi menjaga kedaulatan data transaksi atau zero trust. Arsitektur sistem menolak penggunaan LLM berbasis cloud atau pihak ketiga yang berisiko terhadap kebocoran data. Sebagai gantinya diterapkan mekanisme rule-based intent classification yang menjamin pemrosesan data dilakukan secara lokal, aman, dan presisi. Sini ada hasil penelitiannya. Analisis produk unggulan. Analisis distribusi penjualan mengonfirmasi berlakunya prinsip Pareto di mana segmen fashion pria, khususnya celana dan kaos, mendominasi sebagai penggerak utama omset dengan permintaan stabil. Oleh karena itu, prioritas manajemen stok difokuskan pada produk-produk ini guna menjamin stabilitas pendapatan toko secara berkelanjutan.
Ada tren dan volatilitas penjualan. Analisis menunjukkan rata-rata penjualan harian 36,9 unit dengan tren jangka panjang menurun yang mengindikasikan risiko akumulasi stok mati. Tingginya volatilitas atau standar deviasi 18,3 menegaskan bahwa metode restock berbasis intuisi sangat beresiko karena fluktuasi tajam yang tidak konsisten dapat memicu kondisi overstock maupun stock out sewaktu-waktu. Sini ada rekomendasi restock. Hasil forecast mengidentifikasi 7 produk yang memerlukan restock normal karena stok masih tersedia. Kebutuhan tertinggi tercatat pada kaos sleeveless, rider V-neck ukuran L dan XL yang mengindikasikan permintaan konsisten pada segmen ukuran besar serta preferensi spesifik pelanggan terhadap model tersebut. Sini ada ringkasan kinerja. Performa toko menunjukkan kinerja solid dengan total penjualan 108.081 unit dengan omset mencapai 5,1 miliar dari 1.975 produk. Skala operasi ini mencerminkan traksi pasar yang stabil serta potensi pertumbuhan yang signifikan melalui strategi optimalisasi produk. Dan sini ada laporan stok. Laporan stok AI Engine menyoroti dominasi produk fast moving celana dalam big size GT Men 704 dengan 5.380 unit yang memerlukan pemantauan rutin. Sebaliknya, produk lain menunjukkan pola stabil dengan stok memadai, sehingga perencanaan pembelian ke depan akan difokuskan pada optimalisasi berdasarkan pola historis dan lead time. Baik, selanjutnya saya membawakan evaluasi model. Nah, pada evaluasi model ini, kita lihat pada gambar di samping ada detail model AI Arima. Di sini dapat kita lihat bahwa di ordernya ada 111, itu menunjukkan parameter yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Lalu ada juga cakupan datanya 1258 SKU yang di sana tercantum training success rate, jadi artinya dari seluruh SKU itu yang telah berhasil dilatih ada 1.258 SKU, lalu ada volume data set, di situ tercantum 58.098 rows data, jadi data itu berjumlah 58.098 rows, lalu di bawahnya ada MAE, di situ ada mean apps error, jadi di situ MAE itu sendiri adalah rata-rata dari hasil prediksi dikurangi dengan aktual. Dan jika semakin kecil angkanya, berarti skala tersebut adalah bagus. Lalu sebelahnya juga ada RMSE, yaitu rata-rata dari akar kuadrat prediksi dikurangi aktual. Nah, apabila error kuadratnya itu bernilai kecil, berarti model tersebut dianggap konsisten. Lalu ada juga sebelahnya ada MAPE ya. Di situ merupakan rata-rata di mana nilai aktual dikurang dengan prediksi yang dibagikan kembali dengan nilai aktual yang dikalikan dengan 100%, itu artinya jadi rata-rata error yang ada dari nilai aktual tersebut. Jadi kalau misalkan nilai rata-rata MAPE-nya itu tinggi, itu artinya nilai tersebut terlalu tinggi, maksudnya terlalu tinggi untuk standar forecasting. Nah, lalu saya akan bahas, sebagai model dasar, Arima itu mampu menangkap pola linear data dengan nilai mean absolute error atau MAE dan root mean squared error atau RMSE yang moderate. Namun nilai mean absolute percentage error MAPE tercatat cukup tinggi, yaitu di atas 50%, yaitu 56,11%. Nah, hal ini menunjukkan keterbatasan Arima dalam memprediksi fluktuasi persentase permintaan yang tajam, terutama karena kemampuannya menangkap siklus berulang pada data penjualan mingguan. Next. Baik, selanjutnya kita ada model Sarima yang kurang lebih hampir mirip dengan Arima. Yang menjadi pembedanya adalah pada Sarima ini terdapat seasonal ya yang ada parameter yang bernilai 1117. Nah, lalu sisanya MAE, RMSE, dan juga MAPE dapat kita lihat ya. Dari sini
Kita lihat angkanya berbeda dengan ARIMA sebelumnya. Nanti kita bahas untuk lebih lanjut. Jadi model Sarima ini nanti diterapkan dengan parameter order 111 dan juga komponen musiman seasonal yaitu 1117 ya guna untuk menangkap siklus mingguan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan akurasi signifikan melalui penurunan nilai MAPE dibandingkan model ARIMA serta kemampuan model dalam menangkap pola musiman, termasuk perbedaan pola belanja pada hari kerja dan akhir pekan serta serta pengaruh siklus promosi mingguan. Nah, di sini kita ada pemilihan model, yaitu model ARIMA yang baseline model dan juga model Sarima, yaitu propose model. Hasil perbandingan dari evaluasi akurasi global dapat kita lihat pada angka MAPE-nya. Nah, kita lihat persentase pada ARIMA tersebut adalah 56,11% dan juga MAPE pada Sarima yaitu sebesar 55,94%. Jadi, berdasarkan evaluasi komparatif, Sarima itu dipilih sebagai model terbaik. Jadi walaupun metric error absolutnya, yaitu MAE atau RMSE-nya itu relatif setara dengan ARIMA, kemampuan Sarima dalam menangkap dinamika musiman yang tercermin dari nilai MAPE yang lebih rendah menjadikannya lebih andal untuk mendukung keputusan operasional inventory dalam kondisi pasar yang fluktuatif. Oke, jadi setelah kita membedah hasil analisis data dan evaluasi model, bagian selanjutnya tuh yang tidak kalah penting ini adalah bagaimana penelitian tersebut tuh kami aplikasikan ke dalam sebuah sistem yang fungsional. Nah, pada beberapa slide ke depan saya akan mendemonstrasikan atau menjelaskan implementasi sistem yang telah kami bangun mulai dari tampilan antarmuka hingga bagaimana fitur-fitur pendukung keputusan ini bekerja secara nyata gitu. Next. Oke, yang pertama yaitu halaman utama. Jadi memasuki bagian implementasi, ini adalah tampilan halaman utama dari sistem yang kami kembangkan. Nah, di sini tuh kami menyediakan pusat navigasi yang terintegrasi. Jadi user dapat dengan mudah mengelola data, melakukan proses training atau pelatihan model. Jadi tinggal pilih nanti. Hingga mengakses fitur konsultasi interaktif melalui AI Assistant yang sudah kami siapkan. Next. Oke, selanjutnya yaitu konfigurasi model dan data. Pada bagian konfigurasi sistem kami memberikan fleksibilitas penuh kepada user. Di halaman ini tuh pengguna bisa memilih dataset yang akan digunakan, baik itu data latih maupun data uji, serta mengatur parameter model. Di sini ada dua model, yaitu Sarima dan Arima. Nah, fitur ini tuh memungkinkan user untuk melakukan analisis skenario yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan bisnis. Next. Oke, selanjutnya yaitu metrik dan evaluasi. Untuk memastikan transparansi, kami menyediakan halaman metrik dan evaluasi. Di sini tuh kinerja model ditampilkan secara mendalam ya, mulai dari detail parameter yang digunakan, cakupan datanya, hingga metrik akurasi global. Nah, tujuannya tuh adalah agar user dapat memvalidasi sendiri sejauh mana sih keandalan prediksi yang dihasilkan oleh mesin AI kami ini sebelum mengambil keputusan stop. Tuh. Next. Nah, di sini adalah tampilan AI Assistant Chat. Nah, salah satu fitur unggulan dalam implementasi ini tuh adalah modul AI Assistant Chat. Ini adalah antarmuka atau UI percakapan cerdas yang memungkinkan user berinteraksi langsung dengan analytical engine. Alih-alih hanya melihat angka saja, tapi user bisa mendapatkan interpretasi naratif tentang tren penjualan serta rekomendasi restock hanya melalui percakapan teks yang intuitif. Oke, next. Baik, selanjutnya analisis hasil. Next. Oke, di sini ada superioritas Sarima. Jadi tadi kita sudah melihat sebelumnya bahwa hasil persentase yang dihasilkan oleh Sarima mengungguli Arima dengan penurunan MAPE yang cukup signifikan. Berkat kemampuannya menangkap siklus mingguan
seperti lonjakan pada akhir pekan yang tidak terdeteksi pada ARIMA. Next, pengaruh volatilitas data. Jadi kedua model masih menunjukkan MAPE moderat tinggi akibat volatilitas tinggi data penjualan harian yang dipengaruhi faktor eksternal seperti flash sale ataupun perubahan dari perilaku konsumen. Lalu implikasi manajerialnya. Analisis menunjukkan bahwa keputusan pengadaan tidak dapat hanya bergantung pada tren makro saja. Jadi produk dengan volume tinggi juga dapat beresiko terhadap stock out akibat laju depresi yang begitu cepat, walaupun tren jangka panjangnya menurun. Sehingga metrik perputaran inventaris atau inventory turnover harus menjadi parameter prioritas dibandingkan sekedar arah tren. Strategi inventory. Untuk mitigasi risiko, sistem menerapkan pendekatan hibrida dalam menentukan titik pemesanan ulang, yaitu reorder point, dengan mengintegrasikan hasil dari produksi Sarima dan juga safety stock. Jadi nanti strategi ini berfungsi untuk menyeimbangkan dari efisiensi biaya penyimpanan dengan pemenuhan service level untuk memastikan ketersediaan stok tanpa membebani gudang dengan persediaan yang pasif. Oke, baik, sampai pada penutup untuk presentasi kali ini. Jadi untuk kesimpulannya adalah performa model yang dipilih Sarima terbukti lebih efektif daripada Arima, tentunya dalam peramalan permintaan. Karena Sarima mampu mengakomodasi pola musiman, kayak musiman mingguan dengan S-nya sampai dengan 7, yang menghasilkan prediksi lebih akurat dengan MAPI lebih rendah. Kemudian untuk karakteristik data dan juga mitigasi risiko, data penjualan menunjukkan tren jangka panjang yang cenderung menurun dan volatilitas harian yang cukup tinggi. Integrasi prediksi Sarima dengan strategi safety stock diperlukan tentunya untuk menyeimbangkan biaya penyimpanan dan juga pemenuhan permintaan yang fluktuatif. Kemudian juga untuk implikasi sistem. Dashboard interaktif berhasil menerapkan pendekatan data driven dalam manajemen inventory, menggantikan metode intuitif dan juga mendukung efisiensi modal kerja serta otomatisasi operasional. Kemudian untuk arah pengembangan ke depan, penelitian ini masih berbasis data historis yang univariat. Jadi untuk pengembangan ke depan, kami menyarankan menggunakan Sarimax atau model hibrida, contohnya dengan Sarima LSTM. Kemudian juga dengan integrasi variabel eksternal seperti jadwal promosi dan juga flash sale untuk akurasi prediksi yang lebih tinggi. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kami masih menyadari bahwa proyek ini masih memiliki banyak kekurangan. Tentunya juga kami berusaha untuk memperbaiki dan juga meningkatkan untuk pengembangan dan penelitian di masa yang akan mendatang.